Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi bi fadlihi wa mannihi tatahaqqaqul khairatu wal hasanatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ummah sayyidir rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila sa'adatid darain wa ba'd. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab fikih 4 mazhab, mengambil kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh pada bab Al-Hazru wal Ibahah, halal haram dalam kehidupan kita, yang kali ini akan membahas tentang al-lahwu, permainan dan hiburan dalam Islam. Kalau sudah menyinggung permainan hiburan berarti masuklah tentang musik. Nanti kita akan bahas, kita uraikan bagaimana pandangan ulama fikih dan bagaimana menempatkannya sesuai dengan proporsi hukum Islam yang berlaku. Yang pertama, al-lahwu itu padanan katanya al-la'bu. Jadi ada al-lahwu atau al-la'bu itu sama. Al-lahwu dengan al-la'bu artinya permainan. Yang pertama, ketika disebut dengan permainan atau hiburan, maka identik dengan perjudian. Maka ulama langsung memberikan spesifikasi. Dia katakan pada pendapat yang pertama, yahrumu bil ittifaq kullu la'bin fihi qimar. Seluruh ulama sepakat bahwa permainan yang mengandung unsur judi hukumnya haram mutlak. Bahkan sampai taruhannya sholat di masjid, taruhannya membuka pintu masjid, taruhannya puasa Senin Kemis, haram hukumnya karena ada unsur judinya, meskipun hadiahnya sholat tahajud atau sholat tahiyatul masjid. Wa huwa an yaghnima ahaduhuma wa yaghrimul akhar. Apa pengertian judi itu? Satu mendapatkan keuntungan sementara yang lain mendapatkan kerugian. An yaghnima ahaduhuma, mendapatkan keuntungan satu pihak, wa yaghrimul akhar, dan pihak lain dirugikan. Jadi setiap permainan yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain itu dikatakan qimar, dan ulama sepakat hukumnya haram. Apapun keuntungan itu, bahkan kalau taruhannya jongkok, taruhannya jepit telinga, yang suka main truk biasanya begitu. Li'annahu minal maisir ail qimaril ladzi amara Allah bistinabihi fi qoulihi ta'ala, karena dia bagian dari judi, pertaruhan yang Allah perintahkan untuk dijauhi, dan itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 90, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Kata-kata innama dalam ilmu tafsir lil hasri, dibatasi bahwa minuman keras, judi, menghitung keberuntungan, dan terawang-terawang dengan kamu untung ini, kamu bisa di darat, kamu di laut, begitu. Rijsun min amali syaitan, perkara yang buruk dan itu perbuatan syaitan, fajtanibu, maka hendaklah kalian menjauhinya. Lalu dijelaskan, wa man taqarrara minhu zalika saqatat adalatuhu wa ruddat syahadatuhu. Siapa yang melakukan perbuatan ini dengan berulang-ulang, maka keadilannya menjadi gugur dan kesaksiannya ditolak. Nah, ini yang nanti menjadi dasar
Dia tidak layak menjadi saksi. Dia tidak layak menjadi saksi pernikahan. Dia tidak layak menjadi imam jamaah. Kenapa? Karena keadilannya gugur dan kesaksiannya ditolak. Bagian kedua, wa ma khala minal qimar. Bagaimana kalau permainannya nggak ada unsur judi? Ini nggak taruhan, cuman happy-happy saja. Wa huwa al-la'bu alladhi la 'auda fihi minal janibaini wala min ahadihima. Permainan yang tidak ada salah satunya dirugikan ataupun salah satunya diuntungkan, happy-happy saja. Maka kata ulama, ada yang haram, ada yang boleh. Jadi kalau tidak ada unsur judinya, faminhu ma huwa muharram wa minhu ma huwa mubah. Ada yang haram, ada yang mubah. Lakin, tetapi kata ulama, la yakhlu kulla lahwin ghairi nafi' minal qarahah. Tapi secara umum setiap permainan yang tidak memberikan manfaat, menghabis-habiskan waktu, jatuh hukumnya makruh. Nah, kita lihat cara ulama membahasakannya. Kalau permainan atau hiburan tidak ada unsur judinya, itu dua pilihannya, jatuh ke haram atau jatuh ke halal atau boleh. Haram tentu jika ada unsur keharamannya, mubah jika tidak ada unsur keharamannya. Tapi ada unsur lain, melalaikan waktu, menghabis-habiskan waktu, malah bertengkar, maka jatuhnya menjadi makruh. Lama fihi min tadyi'il waqti wal insyighal an zikrillah wa anis salah wa an kulli nafi' mufid. Karena menghabiskan waktu, meninggalkan kewajiban kepada Allah, bahkan tidak ada manfaat yang didapatkan dari permainan itu. Dan ini mohon maaf banyak terjadi. Kalau masih ingat dulu tahun 2010, bagi penggemar bola, adu penalti itu ketika azan subuh 2010. Ya, yang masih nonton bola ini, karena waktu itu saya ngisi pengajian, kosong ajinya. Pada kemana? Ini Pak Ustadz, adu penalti pas azan subuh itu. Sehabis sholat mengaji, disitulah baru ribut semua kan, gol begitu ya, tahun 2010. Berarti di Afrika itu ya. Karena saat itu Afrika kan waktu sana sininya subuh, perpanjangan waktu sampai adu penalti. Kok Ustaz tahu? Diceritakan sama jemaahnya mau nonton juga, cuman karena mendampingi saya jadi nggak nonton kan begitu. Sampai habis subuh pas itu barulah banyak yang sholat. Nah, itu salah satu contohnya. Tapi kalau itu dibahas saat itu, wah bisa viral itu, mengganggu hak orang berjemaah kan begitu kan. Itu kata ulama jatuhnya makruh, tidak haram tapi jatuhnya makruh. Kenapa? Menghilangkan waktu, membuat lupa ibadah kepada Allah, dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat. Atau contoh yang paling gampang kalau kita acara kemerdekaan, tapi lagi-lagi contohnya pasti bola. Di pesantren juga sama, karena sudah injury time azan, jangankan santrinya, kiainya pun nggak bisa memberhentikan itu, teruskan. Kenapa? Karena sudah injury time, tanggung 5 menit lagi perpanjangan waktu. Nah, yang pesantren modern paham itu. Kenapa? Karena tadi itu melalaikan waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi para fuqaha tidak mengatakan haram, jatuhnya apa? Makruh. Nah, disitulah kelihatan agama Islam itu tidak mengharamkan sesuatu tanpa ada dalil atau pendapat dari Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak gampang mengharamkan sesuatu itu. Pasti ulama kalau sudah banyak mudaratnya dia akan mengatakan makruh. Karena yang namanya haram itu harus mutlak dalilnya. Kemudian bermain dadu. Main dadu itu berarti yang kotak 6 itu ya, permainan dadu ya. Kalau main dadu itu berarti turunannya main ular tangga, main ludo, main apa lagi itu. Nah, itulah yang ada menggunakan buah dadu ya. Yahrumul la'bu bin nardi wa turaddu bihi syahadah. Juga diharamkan bermain dadu dan bisa ditolak kesaksiannya.
Wa abara anhul Hanafiyah, tetapi mazhab Hanafi lebih cenderung mengatakan keharaman bermain dadu ini lebih kepada makruh mendekati haram, kata mazhab Hanafi. Kenapa? Li'anna dalila hukmi fihi zanniyan, karena dalilnya zanni. Saya jelaskan dulu. Jadi dalil atau fakta itu ada dua tipenya. Satu qat'i, satu zanni. Apa itu qat'i? Ketika dibacakan ayat itu, dibacakan hadis itu, tidak ada penafsiran, langsung paham, oh haram. Tapi zonni, kalimat dalam Al-Quran maupun hadis itu memerlukan penafsiran, akhirnya menjadi zonni. Artinya bisa dua, bisa A, bisa B. Tapi kalau qat'i, Quran mengatakan seperti itu, hadis memperkuat, berarti sudah qat'i. Menurut mazhab Hanafi, kenapa bermain dadu itu masuk bagian dari makruh mendekati haram, tidak haram mutlak? Karena dalilnya zanni. Apa dasarnya? Pertama, hadis Imam Ahmad, Abu Daud. Kata Rasulullah SAW dari Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Man la'iba bin nardi faqad asallahu wa rasulah." Barang siapa yang bermain dadu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kata-kata bermaksiat itu bisa perbuatan yang haram, bisa perbuatan yang makruh. Tidak didetailkan, kecuali dikatakan barang siapa yang bermain dadu haram. Nah, berarti sudah jelas itu. Kalimatnya tidak perintah. Barang siapa yang bermain dadu maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Beda dengan tadi, minuman keras, judi, rijsun min amali syaitan fajtanibuh, perintahnya tinggalkan. Nah, maka perintahnya bermakna haram. Kalau ini barang siapa yang melakukannya maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kata mazhab Hanafi ini tidak mutlak, masih bisa ditafsirkan, maka hukumnya menjadi makruh mendekati haram. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Daud, "Man la'iba binad dashir faka'annama ghamisa yadahu fi lahmil khinzir wa damihi." Barang siapa yang bermain dadu seakan-akan dia membenamkan tangannya ke daging babi dan darahnya. Nah, itu kan juga tidak qat'i dia. Kalimatnya hanya kecaman. Jadi yang main dadu itu seperti memegang daging dan darah babi. Dalam hadis yang lain lagi, "Man laiba bin nardashir faka'annama sabbagha yadahu fi lahmil." Barang siapa yang bermain dadu seperti menyamak tangannya setelah habis terkena daging babi dan darah babi. Nah, ketiga hadis itu tidak mengatakan langsung haram, tapi lebih memberikan apa? Permisalan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, seperti membenamkan tangannya ke dalam darah babi, seperti menyamak tangannya dengan darah babi. Sehingga kata mazhab Hanafi ini tidak haram, tapi makruh mendekati haram. Faman taqarrara minhu al-la'bu bihi lam tuqbal syahadatuhu sawa'un la'iba bihi qimaran aw ghairi qimar. Tapi ulama sepakat yang melakukan permainan ini baik ada unsur judinya atau tidak unsur judinya, maka kesaksiannya bisa ditolak. Wa hadza bittifaqil madzahibil arba'ah, dan 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat tidak dibenarkan melakukan permainan ini. Li'annahu in lam yuqamir fahuwa abas walahun. Alasannya kenapa? Karena kalaupun tidak ada unsur judinya, fahuwa abasun walahun, itu perbuatan sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Lagi-lagi apa tagline-nya? Sia-sia dan tidak bermanfaat. Nanti di situ oleh para ulama fikih dibalik. Kalau kesia-siaannya bisa dihilangkan, manfaatnya ada, maka hukumnya menjadi dibalik, menjadi boleh. Nah, itu nanti menggunakan kaidah fikih al-hukmu liyaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu sesuai dengan illatnya. Ada illatnya, ada hukumnya. Hilang illatnya, hilanglah hukumnya. Itu kaidah fikihnya begitu. Apa dasarnya? Kata Rasulullah, kullu syai'in laisa min zikrillahi fahuwa lahwun wa la'bun au huwa sahwun wa laghwun. Setiap sesuatu yang tidak berorientasi kepada zikir Allah, mengingat Allah,
maka itu adalah perbuatan yang sia-sia, permainan yang tidak ada manfaatnya dan tidak memberikan kebaikan. Illa arba'ah, kecuali ada 4 hal permainan yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu apa? Mula'abatur rajuli imra'atahu, gombal suaminya kepada istrinya. Nah, itu boleh itu. Mula'abah itu gombal, canda, mencumbu, tapi istrinya ya, istri orang nggak boleh. Jangan nanti salah paham ini. Yang kedua, ta'addar rajul farsahu, berlatih kuda. Itu permainan yang ada manfaatnya. Yang ketiga, wa masyur rajul bainal ghardaini, belajar memanah archery. Itu juga ada manfaatnya. Dan yang keempat, wa ta'allama ar-rajul as-sibahah, belajar berenang. Oleh para ulama, hadis ini dipahami bukan mutlak hanya 4 ini saja yang boleh. Nah, kadang-kadang kita memahami hadis begitu, berarti hanya 4 aja. Sehingga sekolah yang tidak ada eskul memanah, berenang dan berkuda bukan sekolah sunnah. Itu jadi masalah itu. Karena biayanya mahal itu, kan begitu. Tapi Rasul melihat saat itu hanya 3 permainan yang memberikan manfaat. Kalau berenang itu melatih ketangkasan, padahal saat itu kita bisa tahu nggak ada kolam renang di sana kan? Yang ada cuma laut merah sama laut mati kan begitu. Nah, tapi dikatakan itu. Kalau sekarang murah kolam renang, mau yang 5.000 yang gratis juga banyak kan begitu. Yang kedua, berkuda, karena memang saat itu untuk perang diperlukan fisik yang bagus. Yang ketiga, memanah, karena itu salah satu alat perang yang dibutuhkan. Nah, oleh para ulama, ketika hadis ini dikatakan inilah permainan yang memberikan manfaat, maka secara tidak langsung jika ada permainan yang tidak disebutkan Nabi tapi membawa manfaat, maka hukumnya menjadi boleh. Apa permainan yang tidak disebutkan Nabi? Main Scrabble. Scrabble itu kan melatih itu. Nyusun kata kan begitu, nyusun ini. Main apa lagi? Misalnya tes IQ, nggak ada zaman Rasul cerah cermat kan, tapi itu melatih. Nah, itu yang dipahami terkait dengan. Tapi hadis ini kalau secara mutlak menyebutkan itu saja, 4 saja yang dibolehkan, yang tidak ada kelalaiannya, yaitu bermain bersama keluarganya, quality time bersama keluarganya, berkuda, memanah dan berenang. Dan digarisbawahi, saat itu berenang itu menjadi Rasul anjurkan, berarti penting. Padahal saat itu ya tahu sendiri di Madinah di mana ada kolam renang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lastu min dada waladdadu minni. Nah, itu Rasul mengatakan, aku tidak termasuk kepada mereka yang selain 4 ini, tapi aku termasuk ke dalam 4 ini yang kubolehkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bermain catur, satranji. Yang senang catur, wa yahrumu 'indal jumhur ghaira syafi'iyah as-satranji. 3 mazhab sepakat main catur hukumnya haram kecuali mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali sepakat hukumnya apa? Haram. Syafi'i apa hukumnya? Makruh. Apa dasarnya? Qala Aliun radhiyallahu anhu, as-satranji minal maisir. Wa marra ala Ali ala bi qaumin yal'ab satranji faqala ma hadhihi at-tamasil allati antum laha aakifun. Nah, saya mau jelaskan dulu, poinnya menarik ini. 3 mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan satranji haram. Apa dasarnya? Satu perkataan Imam Ali. Apa kata Ali? As-satranji minal maisir. Catur termasuk bagian daripada perjudian karena kalah dan menang. Tapi hadis yang kedua, wa marra Aliun radhiyallahu anhu biqaumin, pernah Ali melewati satu kelompok orang sedang main catur. Apa kata Ali? Ngapain kalian memindahkan patung-patung berhala itu? Karena kan catur itu seperti patung berhala kan?
Seperti patung berhala kan, kuda, encong kan begitu ya. Nah, itu dianggap sebagai patung berhala, patung-patung yang tidak ada gunanya, yang kalian nanti bisa menyembah itu. Nah, itu maksudnya. Maka dikatakan hukumnya haram. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hukumnya makruh karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa catur itu haram. Karena tidak ada manfaatnya dalam perkara agama dan tidak ada kebutuhannya. Sehingga kata Imam Syafi'i hukumnya tidak haram, makruh, fakana tarkuhu aula, tapi kalau ditinggalkan jauh lebih baik. Nah, ini nanti yang atlet catur bahaya ini, mau gimana kan begitu. Kita lihat dasarnya, kenapa mazhab Syafi'i mengatakan dia tidak haram. Karena menurut mazhab Syafi'i, izlam yarid nassun bitahrimihi wala huwa fi ma'nal mansusi alaihi. Tidak ada teks yang mengatakan haram mutlak atau perkataan yang mengarah mengatakan bahwa catur itu haram, lebih kepada tidak bermanfaat, berhala-berhala yang diletakkan sehingga akan memicu kepada kesyirikan. Tapi tidak ada teks yang mengatakan catur haram. Maka kata mazhab Syafi'i, kembali ke kaidah ushul fikih, al aslu fil asya al ibahah, bahwa segala sesuatu itu selama tidak ada dalilnya maka hukumnya boleh. Ada dalilnya, al aslu fil asya al ibaha illa dalad dalil ala khilafihi au muwafaqatihi. Dasar hukum sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengatakan dia haram atau yang mengatakan dia halal. Karena tidak ada, maka tidak ada masalah. Tapi kata mazhab Syafi'i, wa in kana ala audin minal janibaini au min janibin wahid ya'khuzuhul ghalib minal maghlub fa huwa haram. Tapi kalau ada di situ unsur taruhan di mana yang menang itu mengambil keuntungan dari yang kalah, apa salah satu catur itu judinya? Kalau yang menang bisa main di luar, betul? Kalah bawa pertandingan kedua apa? Yang menang bisa main di luar. Berarti mengambil keuntungan karena kemenangan kan? Kalau itu terjadi kata Imam Syafi'i, maka jatuhnya menjadi haram. Karena konsep judi itu salah satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Apapun itu. Termasuk yang menang boleh jalan di luar. Jatuhnya haram. Tapi kalau tidak ada unsur judinya, kata mazhab Syafi'i, makruh. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tapi karena tiga mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan haram. Karena tidak ada faedahnya. Lagi-lagi apa poinnya? Kesia-siaan, tidak ada faedahnya. Baru masuk yang lagi viral. Musik dan alat musik. Al-ghina wa alatuhu. Qala ba'dul Hanafiyah wa ba'dul Hanabilah. Agak hati-hati pengarang kitab ini. Kalimatnya apa? Sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Hambali. Tidak semua. Kata-kata ba'dun dalam kaidah bahasa Arab, innahu la yataqaddar biqadrin muayyan. Kata-kata sebagian itu tidak ada batasan jumlahnya. Bisa dikit, bisa banyak. Tapi kalinya ba'dun berarti sebagian mazhab Hanafi, sebagian mazhab Hambali. Berarti tidak semua. Apa kata mereka? Yahrumul ghina, musik hukumnya haram, bahkan mendengarkannya haram, bahkan tanpa alat musik pun hukumnya haram. Mendengarkan musik tanpa alat musik hukumnya haram, apalagi menggunakan alat musik. Apa dasarnya? Rasul pernah bersabda dari Ibnu Mas'ud, al-ghina'u yunbitun nifaq fil qalbi. Musik itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Tapi hadis ini ditolak oleh ulama karena ada yang mengatakan itu bukan hadis Nabi, tapi lebih kepada perkataan Ibnu Mas'ud. Saya merahin di situ, as-sahih annahu min qauli Ibni Mas'ud. Jadi ada yang mengatakan ini sebagai hadis dari Ibnu Mas'ud, tapi ada yang mengatakan ini bukan hadis. Ini perkataan sahabat. Jadi dalam teori hadis, jika yang menyampaikan Nabi, maka itu hadis. Tapi jika yang berkata sahabat, maka itu namanya asar. Asar itu perkataan sahabat
yang menyimpulkan dari perkataan Nabi. Sedangkan hadis langsung dari Nabi. Nanti ada tipenya. Kalau hadisnya dari Nabi langsung, namanya marfu, artinya langsung ke Nabi. Tapi kalau hadisnya dari sahabat ke Nabi tidak sampai, maka hadisnya maqtu. Jadi banyak komponen hadis itu. Terkait dengan hadis yang mengatakan musik itu menumbuhkan sifat munafik dalam hati, ada yang mengatakan itu hadis Nabi, tapi mayoritas mengatakan itu lebih cenderung kepada perkataan Ibnu Mas'ud, bukan hadis Nabi, atau disebut dengan asar. Sehingga pendapat mereka ini ditolak oleh mazhab yang lain, termasuk sebagian mazhab Hanafi, sebagian mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Nah, kita lihat tadi, sebagian mazhab Hanafi Hambali mengatakan musik hukumnya haram, bahkan tanpa alat. Tapi sebagian mazhab Hanafi dan Hambali, ini bukan hadis, ini perkataan sahabat. Kalau perkataan sahabat tidak bisa jadi dasar hukum. Ditambah lagi, mazhab Maliki mengatakan hukum musik mubah, tidak makruh, mubah. Wa yazharu anna ra'ya hadzal ba'di huwa rajih. Kata pengarang kitab ini, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, sepertinya pendapat yang kedua ini lebih kuat dari pendapat yang pertama. Karena pendapat pertama sebagian Hanafi, sebagian Hambali. Pendapat yang kedua sebagian Hanafi, sebagian Hambali, mazhab Maliki. 3 ada. Maka kata pengarang kitab ini, pendapat kedua jauh lebih kuat. Apa hukum musik? Boleh. Karena kualitas hadisnya itu bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat. Mazhab Syafi'i berbeda sendiri. Dia mengatakan musik hukumnya makruh. Nah, jadi ada 3 ya. Sebagian Hanafi Hambali mengatakan haram, mutlak. Sebagian Hanafi Hambali dan Maliki semuanya satu mazhab mengatakan hukumnya boleh, mutlak. Mazhab Syafi'i tengah, makruh. Kenapa dia makruh? Karena mengambil dasar kisah Aisyah. Saat itu Aisyah bercerita, kanan indi jariyatani tughniyani. Aku punya 2 orang budak bernyanyi. Tiba-tiba ayahku masuk, Abu Bakar. Dia mengatakan, mizbarus syaiton fi baiti Rasulillah. Ini adalah seruling setan yang ada di rumah Rasulullah. Kata Abu Bakar begitu. Kalau kita lihat terjemahannya tegas sekali tuh. Dia berkunjung ke rumah Rasul, lihat anaknya, putrinya Aisyah sedang bernyanyi bersama 2 orang budak, mendengarkan nyanyi. Yang nyanyi ya 2 orang budak ini. Langsung dia bilang, seruling setan di rumah Rasul gitu. Kalau sekarang ucap begitu kira nggak sopan itu ya, kasar sekali kan gitu. Nah, Rasul dengar, kata Rasul, da'huma fa innaha ayyamu id. Ya udah Abu Bakar, nggak usah ditanggepin, tinggalkan. Karena sekarang lagi hari raya. Tuh, kalau Rasul nggak apa-apa, karena lagi hari bahagia. Itu Rasul menegur Abu Bakar, itu bukan seruling setan, tinggalkan, karena sedang hari Id, lagi berlebaran. Karena kata-kata itu dan hadisnya sahih, Bukhari Muslim muttafaq alaih, Imam Syafi'i berpendapat hukumnya menjadi makruh. Berarti lagi-lagi apa dasarnya? Kalau membuat lupa kepada Allah menimbulkan fitnah, maka jatuh menjadi haram. Tapi jika tidak, maka menjadi makruh. Nah, lagi-lagi dasarnya apa? Melupakan Allah atau jatuh kepada hal yang diharamkan. Qala Umar. Tapi Khalifah mengatakan al-ghina zadur raqib. Tapi musik itu sebenarnya memberi semangat bagi orang yang sedang bepergian. Lagi naik kuda, lagi berjalan dengan semangat itu membuat senang. Kata Umar bin Khattab. Wal khulasah. Setelah panjang itu, saya ringkas kata pengarang kitab ini, Annal Ghazali fi ba'di ta'lifihi naqala al-ittifaq ala hilli mujarradil ghina min ghairi alah. Kesimpulannya, Imam Ghazali mengambil pendapat yang kedua, sebagian Hanafi, sebagian Hambali dan seluruh mazhab Maliki. Apa katanya? Bahwa hukum musik tanpa alat
itu boleh mutlak. Musik tanpa alat. Berarti musik akapela, kan nggak ada alatnya kan? Abjung, abjung, pakai suara begitu kan? Nah itu halal tuh, kata Imam Ghazali. Wa ammal alat, tapi kalau menggunakan alat musik, fayahrumu fil masyhur minal madzahibil arba'ah. 4 mazhab sepakat hukumnya haram. Masyhur artinya pendapat mayoritas, kalau pakai alat hukumnya haram. Isti'malul alat allati tutrab kal'udi wat tanbur wal ma'zifah wat tabal wal mizmar wal rabab wa ghairiha min darbil autar wan niyat wal mazamir kullaha. Apa itu yang dipetik, yang ditabuh, yang dipukul, yang ditiup, yang dinada, semuanya bagian daripada yang diharamkan. Faman adama istima'uha, orang yang suka mendengarkan musik dengan alat ini, ruddat syahadatuhu, akan ditolak kesaksiannya. Dan itu sesuai hadis Rasul dalam Sahih Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun, akan nanti ada umatku di akhir zaman menghalalkan minuman keras, menghalalkan babi, dan menghalalkan alat musik yang ditiup maupun yang dipetik. Berarti alat musik yang ditiup apa? Dipetik gitar, ditiup seruling, dipetik biola, digesek, dan lain sebagainya. Wa fi lafzin, bahkan dalam hadis Ibnu Majah, la yashrabanna, suatu nanti manusia akan meminum dari umatku minuman keras, dia akan mengatakan dengan nama yang lain. Nanti di akhir zaman, kata Rasul, minuman keras yang sudah haram, dia akan gunakan nama lain untuk mengelabui banyak orang. Kemudian mereka akan memainkan musik dan bernyanyi sehingga Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan mereka monyet dan babi. Hadis Ibnu Majah. Tapi oleh para ulama, hadis ini lebih kepada kecaman, ancaman, tapi Rasul tidak mengatakan haram. Sehingga kalau mengatakan berarti hukumnya bukan haram, makruh, karena kalimatnya hanya sifatnya apa? Kecaman. Kalau semua kecaman dikatakan haram, maka banyak sekali yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Fawailul lil musallin, kata Allah, celakalah orang yang sholat, berarti haram orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholat dia lalai. Itu kan tidak ada kalimat, cuman celakalah, kan begitu. Nah, oleh ulama apa? Hilang pahalanya, kan begitu. Tapi tidak gugur kewajiban. Ditambah lagi hadis yang lain, iza fa'alat ummati, apabila umatku melakukan 15 sesuatu yang kalau mereka lakukan salah satunya, halla bihal bala, akan mendapatkan musibah dan bencana. Apa itu? Syaribat al-khumur, minum minuman keras, labisat al-kharir, memakai pakaian sutra, bagi yang bukan perempuan boleh pakai pakaian sutra, wattakhadha al-qiyan wal ma'azib, dan mengambil musik dan alat seruling untuk menghibur mereka. Walakinnahu, saya merahin di situ, hadisun gharib, saya merahin, tapi hadisnya gharib. Apa hadis gharib itu? Periwayatannya ada yang bermasalah. Jadi hadis itu kan ada tipenya. Ada hadis sahih, berarti periwayatannya tidak masalah. Ada hadis hasan, periwayatannya tidak bermasalah tapi kualitas perawinya turun di bawah sedikit. Ada hadis dhaif, periwayatannya tidak, tapi kualitas perawinya pelupa, suka bercanda, emosional, temperamen. Nah itu jadi hadisnya dhaif. Kalau hadis gharib, ada orang yang orang itu nggak ada yang kenal perawinya. Ini siapa orangnya? Kok nggak dikenal? Nah, itu hadis gharib. Gitu. Nah, jadi sedetil itu sebenarnya hadis itu dikeluarkan. Jadi nggak sembarangan. Misalnya Pak Haji pernah bercanda, ada pembagian sembako, bercanda gitu. Itu hadisnya nggak diterima lagi setelah itu, karena bisa jadi dia sedang bercanda. Ada lagi parkir, mungkin kesenggol, sialan kamu, binatang kamu. Wah itu setelah itu hadis nggak dipakai lagi tuh. Atau misalnya dia pengurus panitia lupa balikin keuangan, lupa uangnya kececer. Nah itu nanti hadisnya ditolak lagi. Dhaif, berarti dia apa? Pelupa. Atau dia sudah tua, sudah pikun. Nah, ditolak tadi jadi hadis dhaif. Nah, jadi ketika dikata hadis gharib berarti ada masalah periwayatannya, sehingga ulama tidak berani mengatakan
musik hukumnya haram karena kekuatan hadisnya tidak sekuat sebagaimana Allah mengharamkan anjing dan babi. Kira-kira begitu. Wastadallu ala tahrimil ma'azib minal Qur'an. Tapi terkait dengan bermain musik yang digesek maupun ditiup, ada dalilnya menggunakan dalil Al-Qur'an surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah. Ada sebagian manusia yang memperjualbelikan kata-kata yang indah untuk membuat orang melenceng atau sesat dari jalannya Allah. Kata Ibnu Abbas, innahal malahi. Apa itu? Hal-hal yang menghabiskan waktu dan tidak ada manfaatnya. Nah, pertanyaannya, kalau musik itu memberikan manfaat, nah, kan itu pertanyaannya. Kan kalimatnya apa? Karena tidak ada manfaat. Sekarang ada fenomena kalau mau renungan itu pakai musik. Masih ingat? Akhir Ramadan, mari kita dengarkan musik ini. Tulis. Nangis orang semua kan? Ada nggak manfaatnya itu? Masya Allah. Ada pun gitu ya. Daripada kiainya ceramah nggak pakai musik, mari kita ini biasa aja, makin ngantuk deh. Tapi diputar musik, dikasih foto-foto perjuangan hidup, nangis, betul ya? Nah, kalau menggunakan ayat ini tidak ada faedahnya, menghabiskan waktu. Sekarang kalau ada faedahnya, bahkan membuat orang tersentuh jadi berubah. Itulah yang sebutnya acara-acara motivasi. Bagaimana hukumnya kan begitu? Nah, oleh ulama, kalau memang manfaatnya ada, maka hukumnya berbalik menjadi boleh. Nah, itu nanti untuk menjawab apa? Boleh nggak berdoa pakai musik untuk menambah kekhusyuan kan begitu? Ada renung-renungan kan? Yang pernah ikut acara SQ, ikut motivasi udah tahu lah itu. Matikan lampu, putar musik, pejamkan mata. Nah, ini yang para guru yang jago-jago motivasi nih. Bayangkan orang tuamu datang kepadamu. Bayangkan mereka hidup kembali, pakai musik gitu. Tersentuh, menangislah, minta maaf kan gitu kan? Oh, nangis itu setelah itu berubah jadi baik. Meskipun cuma 2 hari kan, tapi kan ada perubahannya. Jadi baik, jadi soleh kan begitu. Ada manfaat. Maka di situ wabil ma'qul, secara logika pelarangan kepada alat musik ini lebih kepada satu, as-saddu an zikrillah, membuat dia lupa kepada Allah, wa anis sholah, sampai lupa sholat, wa ila itlafil mal, menghamburkan uang karena kegembiraan yang tidak ada faedahnya, fahurrimat kal khamri, maka diharamkan seperti minuman keras. Nah, apa seperti? Nah, tapi kalau hilang yang dikatakan berpaling dari Allah, kemudian sholatnya on time, boleh nggak? Kata ulama boleh, karena hilang sebab yang dilarang itu. Karena dalilnya tidak ada yang mutlak mengatakan haram seperti mengharamkan babi. Kalau babi kan jelas, babi itu haram mutlak. Masih ada yang pintar, Ustadz, kalau boneka babi gitu. Nah, apa jawaban itu kalau boneka babi? Ya nggak haram kan? Karena boneka babi, tapi makruh. Karena kenapa? Menyerupai babi kan begitu. Kan itu salah satu kenapa ulama memberikan dalil itu, karena melihat dalam agama itu tidak ada yang diharamkan kecuali dalilnya mutlak, sehingga yang haram itu tidak banyak. Karena dasar hukum itu adalah boleh. Wa yukrah inda Syafi'i wal Hanabilah, juga mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak sampai haram, makruh kalau musik dan alat-alat musik itu sampai menimbulkan tepuk tangan yang meriah, joget-joget yang menimbulkan syahwat. Tapi kalau joget-jogetnya tidak ada, tepuk tangannya yang membuat heboh bercampur lagu nggak ada, maka tidak menjadi makruh. Apalagi dia mendengar musiknya sendiri, tidak ada yang bermasalah. Masuk azan, dia azan bersolat kan begitu, maka hilang ininya. Bahkan Imam Malik dan mazhab Zahiri, ada namanya mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu mazhab tekstualis. Apa kata Quran enggak usah ditafsirkan, terima apa adanya. Apa kata hadis enggak usah ditafsirkan, terima apa adanya. Nah, ini kalau ada yang begitu, itu mazhab Zahiri. Apa itu? Mazhab tekstualis. Pokoknya begitu ya sudah, enggak usah ditafsirkan lagi.
dan jamaah as-sufi. Apa jamaah sufi? Yaitu ulama-ulama tasawuf. Apa itu ulama sufi? Ulama-ulama yang sudah meninggalkan dunia, fokus ibadah, nggak sibuk dengan urusan duniawi. Nah, para wali, para sufi begitu mengatakan apa? Mereka mengatakan hukum musik boleh kalau mendatangkan manfaat. Dan Ibnu Umar, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Muawiyah, Amr bin As, termasuk Imam Tabi'in Sa'id Ibn Musayyib mengatakan tidak ada masalah kalau mendatangkan kebaikan. Ini yang diambil oleh Imam Ghazali. Boleh mutlak apalagi mendatangkan kebaikan. Wa ammar raqsu, tapi joget-joget tarian yang menimbulkan syahwat dan gerakan-gerakan yang menimbulkan kemaksiatan, maka hukumnya haram. Ada orang Arab tuh joget itu boleh Ustaz, itu tarian pedang, tarian perang, enggak ada masalah itu. Tapi kalau joget-joget yang erotis, ya banyak goyang-goyangnya gitu kan, dari mulai goyang apa itu, banyak itu, itu yang diharamkan. Tapi kalau permainan-permainan yang dibolehkan, misalnya lomba adu domba, lomba karapan sapi, lomba pedang, boleh atau tidak? Yang penting tidak ada di situ unsur judinya. Kalaupun diiringi musik itu boleh, karena Rasul membolehkan rebana. Nah, jadi kalau diiringi musik rebana tidak ada masalah. Misalnya lomba karapan sapi kan begitu ya, lomba berkuda, pacuan kuda, selama hewannya tidak teraniaya, kemudian musiknya tidak memberikan bahaya, tapi memang musik rebana yang Rasul bolehkan dalam beberapa hadis, maka itu boleh. Apa dasarnya? Rasul pernah bersabda, a'linu an nikah, silahkan umumkan pernikahan kamu dan buatlah pesta dengan memukulkan rebana atau ghirbal. Maka muncullah marawis itu kan, tungtang begitu ya. Itu tidak masalah, karena itu Rasul mengatakan langsung bahwa umumkan pernikahan dan pukullah rebana untuk merayakannya. Tapi alat musik yang lain yang tidak Rasul sebutkan langsung, maka dilihat, kata mazhab Maliki, bisa boleh, bisa haram, bisa makruh, tergantung jika musik itu mempengaruhi orang, apalagi membuat dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahrumul aghanil muhijah lisyurur, tapi musik yang mengajak kepada kejahatan, mengajak orang berhayal, berhalusinasi, bahkan berpikir yang buruk dan berpikir fasik, berpikir maksiat, maka hukumnya haram. Apalagi lagu-lagunya lagu-lagu yang memberikan desahan-desahan, maka itu hukumnya haram. Sepakat. Dan tidak ada perbedaan antara ulama terkait dengan kebolehan menggunakan alat musik selama dia tidak menimbulkan mudarat. Ba'du Syafi'iyah, sebagian mazhab Syafi'i mengatakan kebolehan itu, satu, annahu lam tasihhu indahum ahadisul man'i, karena tidak ada satu hadis pun yang mutlak mengatakan musik dan alat itu haram, tidak ada. Tapi kecaman, ancaman, cercaan, sehingga lam a'lam fi kitabillah, qala al-Fakihani, lam a'lam fi kitabillah, aku tidak menemukan dalam Al-Qur'an, wala fi sunnah, dalam hadis yang sahih tentang haramnya permainan dan hiburan, tapi lebih kepada zawahir wa umumatin yata'annasu biha la adillah qat'iyyah. Aku melihat, kata mazhab Syafi'i, tidak ada dalil yang mutlak, tidak ada hadis yang mutlak, lebih kepada ancaman, kecaman dan ketidaksukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu, nah, siapa yang berkata ini? Pengarang kitab ini yang kita bahas, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Wa aqulu, saya berpendapat, kata beliau, innal aghani al-wataniyah, lagu-lagu kebangsaan, awidda'iyah ila fadilah,
atau lagu-lagu pemersatu yang mengajak kita untuk semangat. Biasanya lagu-lagu Korsa, Padamu Negeri, lagu semangat kan begitu. Au jihad yang mengajak kita untuk semangat, maju tak gentar misalnya. La mani' minha, tidak ada larangan dan boleh, bisyartin dengan syarat, adamul ikhtilat, tidak bercampur laki dan perempuan, wasatru ajzail mar'ah, dan terbukanya aurat. Nah, jadi kata beliau, nyanyi lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah, apapun itu, selama tidak ada unsur yang haram, tidak ada ikhtilat, tidak membuka aurat, maka hukumnya menjadi boleh. Lagu Papua boleh, asal nutup aurat, kan begitu. Masalahnya nutup auratnya, lagunya tidak ada masalah. Apalagi kata-katanya tidak mengandung kesyirikan, maka boleh. Wa ammal aghani al muharridah ala radhilah fala syakka fi hurmah. Tapi kalau lagu-lagu yang memunculkan nafsu birahi, halusinasi, maksiat yang sangat berat, kata pengarang kitab ini, bahkan para ulama yang membolehkannya pun sepakat itu haram karena mengarah kepada maksiat. Wala syakka bi anna al-imtina' 'anis sima' fil waqtil hadir aula. Tapi memang di zaman sekarang harus bisa memilah-milih mana musik yang mendatangkan kebaikan dengan yang tidak mendatangkan kebaikan. Karena itu syubhat, meninggalkannya jauh lebih baik. Tapi kalau lagunya instrumental malah menambah semangat kan? Nah, maka di situ kata mengarang, kalau kira-kira itu menimbulkan masalah, maka lebih baik ditinggalkan. Kata Imam Syaukani pengarang kitab Nailul Autar, la ba'sa bisima'il musiqa, boleh mendengarkan musik li'ilaji ba'dil amrad an-nafsaniyah, apalagi untuk mengobati penyakit psikologi, awil asabiyah, atau penyakit syaraf atau penyakit pikiran. Ternyata musik juga bisa menyembuhkan penyakit jiwa atau penyakit psikologi. Kata Imam Syaukani nggak ada masalah. Pengarang kitab Nailul Autar. Nah, dia mendapat gelar apa? Mujtahid mutlak. Dia mujtahid setelah 4 mazhab itu, dia termasuk mujtahid yang mampu berdiri sendiri. Nama kitabnya Nailul Autar yang sangat terkenal dari Imam Syaukani. Jadi nggak masalah kalau ada manfaatnya. Baik, sedikit lagi. Kalau begitu, ini saya lewati karena mazhab saya mengatakan boleh. Sekarang hal-hal yang sifatnya permainan yang menimbulkan masalah, sabung ayam, taruhan burung, laga sapi yang di Spanyol itu, banteng itu, kalau itu menyakiti hewan, maka itu ditolak. Makruh mendekati haram. Tapi kalau memang untuk kesehatan seperti gulat, Rasulullah bergulat dengan rukana, maka tidak ada masalah. Jadi poinnya kata Imam Syafi'i, setiap permainan yang mendatangkan manfaat maka hukumnya boleh, tapi kalau mendatangkan mudarat maka hukumnya makruh, bahkan bisa haram kalau sampai melakukan maksiat kepada Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira standar mazhab Syafi'i mengatakan tentang keharaman itu. Termasuk lomba burung ya, merpati yang lepas burung itu kalau ada taruhannya hukumnya haram. Tapi kalau cuma melihara burung, ngomong tiap hari sama burungnya nggak apa-apa. Yang penting jangan melupakan istrinya, kan begitu. Kemudian syair-syair, 5 menit lagi ya. Syair-syair, bersaja, bersenandung, sepakat boleh. Kenapa? Karena Rasul juga punya sahabat-sahabat penyair bersenandung. Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Malik, boleh. Yang penting syairnya tidak mengarah kepada maksiat, apalagi kepada pikiran kotor. Nah, jadi kalau pernah dengar senandung ya, kalau di Sumatera senandung itu, kalau kita berpikir dalam, ada Melayu itu ada bersenandung namanya. Nah, itu tidak masalah selama itu menambah kita dekat kepada Allah. Nah, kalau pernah dengar senandung-senandung orang tua dulu ya, hidup ini bagai lampu dinding, nah, itu ada nasihat-nasihat di situ, itu boleh karena mendatangkan manfaat. Kemudian hukum syair, hukum bersenandung kata Rasul seperti hukum kita berkata-kata. Kalau kata-kata kita baik, maka hukumnya menjadi baik. Tapi kalau kata kita kotor, maka hukumnya menjadi haram. Jadi tergantung kemana isi syairnya dan kemana ucapannya dimaksudkan. Sekarang
membaca Al-Quran dengan berirama. Nah, sebagai penutup ini ya, bolehkah kita membaca dengan berirama? Hukumnya boleh. Bahkan Rasul pernah bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu yang baik. Tetapi dengan syarat, talhin, membaca dengan irama yang bagus, tidak berlebihan hukum tajwidnya, tidak menambah panjang pendeknya, dan tidak melanggar ketentuan dalam membaca Al-Quran, apalagi menghilangkan hurufnya. Maka hukumnya menjadi boleh. Tapi kalau sampai matnya 6 harakat jadi 12 rakaat, atau kemudian lagunya diputar-putar, nah itu maka hukumnya jatuh tidak haram tapi menjadi makruh. Fa in jawazal haddu fit tatwil wa idghami ba'dihim fi ba'din kana makruhan. Tapi kalau berlebihan maka hukumnya menjadi makruh. Nah, saya sampaikan fatwa MUI terkait dengan membaca Al-Quran ini supaya kita kuat. Nyanyian dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Sebagai penutup, kita lihat agama Islam menerima semua karya seni yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Kita lihat pertimbangannya. Berdakwah boleh dengan media seni. Akhir ini telah tumbuh grup musik, bawa lagu-lagu syair dari terjemahan Quran, bahwa kesucian Quran juga harus dijaga. Maka memperhatikan dengan hadis-hadis ini, memfatwakan melakukan ayat-ayat suci Al-Quran harus mengikuti ketentuan ilmu tajwid. Artinya kalau tajwidnya benar maka hukumnya boleh. Yang kedua, menyanyikan Al-Quran tapi terjemahannya tidak ada masalah. Contoh lagu Bimbo, aku dekat, engkau dekat, itu kan hadis itu. Nah, tidak ada masalah karena itu terjemahan Al-Quran. Tapi kalau ayat Qurannya harus dengan hukum tajwid. Kalau hadis nggak ada hukum tajwidnya kan, maka tidak ada masalah. Ini kira-kira fatwanya, dan ini fatwa sudah disampaikan 41 tahunnya, 41 tahun yang lalu, tahun 83. Saya lahir 80, baru 3 tahun umur saya udah keluar fatwanya ini. Masalah kita itu kurang baca saja. Bagaimana hukumnya baca Quran dengan lagu? Ternyata 3 tahun setelah saya lahir udah keluar fatwa ini. Kita lihat itu 3 Desember tahun 83. Jadi kalau ada yang mempertanyakan berarti dia belum lahir saat itu, belum baca. Jadi masalah kita adalah kita kurang membaca dan kurang belajar. Nah, ini saya mencari tadi itu, tahun 83, Masya Allah, sudah 41 tahun fatwa ini ada. Kita sudah mempersoalkan dari kemarin kan begitu, baca Quran langgam Jawa, baca Quran ini ternyata apa? Boleh asal tidak melanggar ilmu tajwid. Saya kira itu. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kita keberkahan. Tapi poin sebagai penutupnya, karena waktu kita mohon maaf. Pertama, seluruh hadis-hadis atau pendapat yang disampaikan ulama itu memang tidak ada yang mutlak. Lebih kepada 3 hal: memalingkan dari Allah, melupakan kewajiban, dan jatuh kepada maksiat. Kalau ketiga ini bisa dihilangkan, maka hukumnya juga tidak berlaku. Apa kaidah fikihnya? Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Adamul illah adamul hukmi, wujudul illah wujudul hukmi. Hukum itu akan berlaku sesuai dengan ilatnya. Ada ilat atau sebabnya, maka hukumnya ada. Tapi ketika ilat sebabnya tidak ada, maka hukumnya pun tidak berlaku. Demikian, walafu minkum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.